Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Pak Bahrul cintai, seluruh anak-anakku, siswa-siswi UPT SD Negeri 144 Gresik. Bertemu lagi dengan Pak Bahrul. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk murid-muridku kelas 4 semester 2. Kita akan belajar mengenai hukum dalam ilmu tajwid, hukum membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid. Hal ini kita pelajari sebagai tindak lanjut dari pelajaran kita mengenai materi yang kemarin, yakni belajar membaca, memahami, memaknai, dan mengamalkan kandungan dari Quran surat At-Tin. Agar kita bisa belajar membaca surat At-Tin dengan baik dan benar, kali ini kita akan belajar mengenai hukum bacaan di dalam Al-Quran dalam perspektif ilmu tajwid. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua, anak-anakku sekalian, yakni setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat yang pertama, mampu memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin di dalam ilmu tajwid. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menemukan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam Quran surat At-Tin pada khususnya, dan pada umumnya bisa ditemukan juga hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada Quran surat-surat yang lainnya. Selanjutnya, anak-anakku, sebelum kita membahas mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin, ada berapa saja sih hukum bacaan nun sukun dan tanwin? Bagaimana konsepnya? Alangkah baiknya kita mengerti dulu apa makna dari hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau nun mati dan tanwin adalah jika terdapat nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28, terkecuali huruf alif. Ya, jadi ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf alif. Apa saja itu? Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Maka akan memunculkan 5 hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa saja itu? Yang pertama yakni bacaan idhar halqi. Yang kedua bacaan idgham bi gunnah. Yang ketiga bacaan idgham bila gunnah. Yang keempat bacaan iqlab, dan yang kelima bacaan ikhfa haqiqi. Anak-anakku, mungkin ada sebuah pertanyaan, mengapa alif tidak menerima hukum dan terjadi pengecualian pada huruf alif tersebut? Dikarenakan huruf alif tidak menerima harakat di dalam bacaan Al-Quran, sehingga huruf alif tidak mendapatkan hukum, sedangkan hamzah ini menerima harokat. Oleh sebab itu, maka huruf hamzah ini menerima salah satu hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama, anak-anakku, kita akan membahas mengenai hukum bacaan idhar halqi. Apa sih idhar halqi itu? Idhar maknanya jelas,
halqi berarti maknanya hakiki atau sesungguhnya atau benar-benar. Jadi benar-benar jelas. Maksudnya bagaimana? Dalam ilmu tajwid, yang dimaksud dengan bacaan idhar halqi adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halaq. Huruf halaq itu apa saja? Ya, jadi huruf halaq itu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Yaitu yang dimaksud dengan huruf halaq. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ada 6 huruf. Maka cara membacanya harus jelas. Selanjutnya yakni hukum bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham ini artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Dalam ilmu tajwid maknanya apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, yakni ya, nun, mim, waw, maka dibacanya masuk ke dalam huruf selanjutnya. Jadi huruf ya, nun, mim, waw ini merupakan huruf idgham bi gunnah. Cara membacanya, huruf yang pertama berupa nun mati atau tanwin tersebut harus dimasukkan ke dalam huruf kedua dengan disertai dengung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf saja, yakni huruf lam dan ra. Maka cara membacanya masuk tapi tanpa dengung. Jadi huruf yang pertama itu masuk ke dalam huruf yang kedua tapi tanpa dengung. Idgham bila gunnah, idgham ini artinya masuk, bila gunnah tanpa mendengung. Jadi yang membedakan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah yakni kalau idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah ini masuk tanpa dengung. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum bacaan iqlab. Apa sih hukum bacaan iqlab itu? Yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, huruf yang pertama berupa nun mati atau tanwin tersebut diganti atau ditukar menjadi suara mim. Ditukar menjadi suara mim. Nanti akan Pak Baru berikan contohnya. Dan selanjutnya yakni hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, hakiki artinya benar atau hak. Ya, jadi ikhfa hakiki benar-benar samar. Apa sih yang dimaksud dengan hukum bacaan ikhfa hakiki dalam ilmu tajwid? Yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, yakni ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, dot, to, lo, fa, kof, kaf. Maka cara membacanya ialah disamarkan. Selanjutnya anak-anakku, kita bersama-sama akan mempelajari contoh hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang pertama akan kita pelajari atau kita bahas yakni hukum bacaan idhar halqi. Idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi maknanya atau artinya benar. Berarti ini hukum bacaan yang benar-benar jelas.
Di sini Pak Bahrul berikan 3 contoh. Apa saja? Ya, yang pertama ada nun sukun bertemu dengan ha. Ha ini huruf halak. Huruf halak ada 6. Ya, jangan lupa. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan ain. Ain juga huruf halak. Dan yang terakhir, ada tanwin bertemu dengan huruf ha. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yakni yanhituna, jelas ya. Min ilmin, jelas. Kemudian ghafurun halimun, tidak ada dengung, tidak ada samar, semuanya dibaca dengan jelas. Mari diikuti Pak Bahrul. Yanhituna min ilmin ghafurun halimun. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas mengenai hukum bacaan idgham bila gunnah. Di sini Pak Bahrul akan memberikan 3 contoh juga hukum bacaan idgham bila gunnah. Yang pertama yakni ada tanwin bertemu dengan ra. Yang kedua sama, ya kan, ada tanwin bertemu dengan lam. Dan yang ketiga ada nun sukun bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah, cara membacanya yakni masuk tapi tanpa mendengung. Hurufnya cuma ada 2, yakni lam dan ra. Jadi apabila ada nun mati atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, cara membacanya masuk tanpa dengung. Hukumnya disebut idgham bila gunnah. Cara bacanya silahkan disimak. Ghafurur rahimun, tanpa mendengung. Hudal lil muttaqin, yubayyin lakum. Ya, bisa dipahami. Sekali lagi, ghafurur rahimun, hudal lil muttaqin, yubayyin lakum. Ya, yubayyin lakum, bukan yubayyin lakum, tapi yubayyin lakum, langsung masuk ke huruf lamnya. Sama ini juga hudan lil muttaqin, bukan hudan lil muttaqin, tapi hudan lil muttaqin. Ghafurur rahimun, bukan ghafurun rahimun, bukan, tapi ghafurur rahimun. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas mengenai contoh hukum bacaan idgham bi gunnah. Di sini Pak Bahrul akan memberikan 2 contoh. Jangan lupa ya, bacaan idgham bi gunnah ini hurufnya ada berapa? Ada 4, yakni ya, nun, mim, waw. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, ya kan? Nah, atau ini bertemu dengan mim, maka cara membacanya masuk dan didengungkan. Bagaimana cara bacanya, Pak? Seperti ini. Min waraihim hudam mir rabbihim. Nah, untuk kalimat hudam mir rabbihim ini kalimat yang istimewa karena ini ada 2 contoh hukum bacaan. Hudam ini bacaan idgham bi gunnah. Mir rabbihim ini bacaan idgham bila gunnah. Di sini sangat jelas perbedaannya anak-anakku, cara membacanya sama-sama masuknya. Yang satu dengan mendengung, yang satu tanpa mendengung. Pak Bahrul ulangi lagi. Min waraihim hudam mir rabbihim. Selanjutnya anak-anakku, kita akan membahas hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan iqlab yakni apabila ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan satu huruf saja, ini huruf ba. Cara membacanya ya kan,
nun sukunnya atau tanwinnya dirubah menjadi suara mim. Ini ada 3 contoh. Langsung saja kita praktekkan cara membacanya. Yang pertama, mim ba'di. Jadi bukan min ba'di, bukan min, tapi mim ba'di. Merubah nun sukun menjadi mim. Yambutu. Ya, sama. Yambutu. Yang terakhir, sami'un basirun. Bukan sami'un basirun atau sami'un basirun. Bukan, tapi sami'un basirun. Ulangi sekali lagi. Mim ba'di yambutu sami'un basirun. Dan yang terakhir kita akan mempelajari hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, ikhfa artinya samar, hakiki maknanya benar, berarti ini hukum bacaan yang benar-benar disamarkan cara bacanya. Ada berapa sih huruf ikhfa itu? Ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jangan lupa anak-anakku, huruf ikhfa ada 15. Di sini Pak Bahrul berikan 3 contoh. Yang pertama, nun sukun bertemu ta. Ya. Yang kedua ada tanwin bertemu ta. Ya, sama. Yang ketiga ada nun sukun bertemu dengan ta. Bagaimana cara membacanya? Mari silahkan disimak contoh yang diberikan Pak Bahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Man tazakka. Ya. Mentazakka. Jadi yang dimaksud samar itu antara bacaan nun dan ta, itu ada di tengah-tengah suaranya ya. Itu yang dimaksud dengan suara yang samar. Mentazakka yauman thaqilan yantaziru ya. Ulangi lagi. Mentazakka yauman thaqilan yantaziru. Nah, begitu cara membaca hukum bacaan ikhfa hakiki. Ya, anak-anakku, kita akan lanjut pembelajaran kita, yakni kita akan belajar menjadi seorang detektif tajwid. Ya. Apa sih yang harus kita lakukan, anak-anak? Yang pertama, silahkan buka Quran Surat At-Tin pada buku paket PAI kalian. Kemudian, temukan hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ada pada surat At-Tin. Jadi di surat At-Tin ini ada berapa hukum bacaan nun sukun dan tanwin sih? Ya, silahkan ditemukan. Kemudian tuliskan hasil penemuan kalian pada buku tulis masing-masing dengan format kolom seperti berikut. Nah, ini dicontohkan sama Pak Bahrul format kolomnya. Apabila sudah selesai, silahkan kumpulkan tugas kalian ke Pak Bahrul. Selamat mengerjakan anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.